Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpatisan sosial kaum muslimin dan muslimat yang sedang menunaikan ibadah puasa sampai di hari yang ke-24 hari ini, Ramadan 1445. Dan kita berharap bersama bahwa sampai di hari yang ke-24 Ramadan hari ini, pastilah kita dikuatkan iman kita untuk terus melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan simpatisan sosial seperti biasa menunggu waktu berbuka puasa untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya. Salah satu program spesial yang kami hadirkan untuk Anda, yakni di setiap hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu kami hadirkan untuk Anda kajian sore dalam Mimbar Cahaya An-Nur, di mana akan diisi atau dipandu oleh Ustadz Haji Bunyamin Yapit LC, dan beliau merupakan CEO dari PT An-Nur Ma'arif Tour and Travel. Dan ya, seperti kajian-kajian sebelumnya selama bulan suci Ramadan ini, banyak sekali yang telah beliau paparkan kepada kita semuanya di setiap pertemuannya. Dan semoga saja dari setiap pertemuan ada pelajaran penting yang bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita jadikan petunjuk dalam kehidupan kita, agar kita bisa menjalani hidup ini dengan baik, tentu saja dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan baik simpatisan sosial, seperti biasa kajian sore Mimbar Cahaya An-Nur kami hadirkan secara virtual untuk Anda. Dan alhamdulillah saat ini kami sudah terhubung dengan beliau, Ustadz Haji Bunyamin Yapit, dan segera saja saya akan persilahkan kepada beliau untuk memulai kajiannya di kesempatan sore hari ini. Namun sebelumnya, simpatisan sosial, saya sampaikan kembali bahwa selain di radio, Anda juga dapat menyaksikan langsung program Mimbar Cahaya An-Nur ini melalui streaming Facebook dan juga YouTube kami di Susia FM Channel. Baik simpatisan sosial, saya akan langsung saja mempersilahkan kepada Ustadz untuk memulai kajiannya di kesempatan sore hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hamba Allah yang dimuliakan Allah, pendengar radio Susia dimanapun berada, dengan nikmat Allah dan segala kebesaran Allah, kembali kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah, belajar bersama, mengkaji bersama khasanah-khasanah ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran, yang bersumber dari hadis Rasulullah SAW, yang bersumber dari orang-orang yang saleh. Semoga menjadi pelajaran dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah, menjadi orang-orang yang bijak, menjadi orang-orang yang berbudi pekerti luhur, insya Allah. Hamba Allah yang dimuliakan Allah, kajian kita sore ini masih dalam buku Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala yang dikarang oleh Ibnu Hibban. Kita kaji tentang bagaimana perjalanan orang-orang yang berbudi pekerti, yang seharusnya apa yang kita harus lakukan sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang berbudi pekerti, yang mempunyai akhlak yang disegani, disukai orang, disukai makhluk. Nah, di sini diterangkan bahwa ala luzumit tawadi' wa mujanibatil kubra wajib wa mujanibatil kibr. Jadi kita dianjurkan untuk tawadu, apa ketuna alih ya, dan dianjurkan untuk hindari sifat takabur ya. Hamba yang dimuliakan Allah, di sini diterangkan, diangkat sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan,
ma naqasat sadaqatun min malin, dena kura waram perangin sabatu masih dekah. Ini pelajaran. Dena kura waram perangin narek kuraji ki masih dekah. Nah, seseorang kita sudah bahas dalam episode sebelumnya bahwa sifat orang yang tawadu itu, sifat orang yang berbudi pekerti luhur itu adalah orang-orang yang mempunyai sifat dermawan, bukan sifat kikir yang dia miliki, tapi sifat dermawan. Melabu, orang yang berbudi pekerti luhur itu melabu, ya. Karena mereka tahu bahwa de nakura waram perangnya nareko ya beriangi. Nah, biasa ini biasa ada yang minta sumbangan sama kita, datang ke toko kota. Biasa de to na ya lihat tahu sembarato ni fidangi tahu makan lemak. Siap buki sapa ya ini datang saja milau. Nah, ini kan pernah terjadi pada saat pemerintahan Abu Bakar. Pada saat pemerintahan Abu Bakar ada satu golongan, satu kabilah, dia namanya pasti seke. Nah, diutuslah sahabat untuk menagih zakatnya, dia napa susah ke sembaratuna fidangi. Iero yang diamanahkan Abu Bakar untuk menagih zakat. Ya, berapa ada orang enak apa we? Enak aja kita yang susah bekerja, kita yang mengembala kambing, mengembala unta, mengembala sapi, tiba-tiba datang aja meminta. Nah, jadi kalau kamu pemapakuro modelena, ya mungkin keturunannya dari keturunan tadi itu. Padahal sebenarnya orang-orang yang seperti itu pernah diperangi oleh Abu Bakar. Mungkin pertimbangan Abu Bakar saat itu karena tidak mau mengeluarkan zakat saat itu, akhirnya diperangi oleh Abu Bakar saat itu. Ya mungkin tindakan Abu Bakar supaya orang-orang ini dia nak bija-bija nah. Ternyata apalagi kongka ya itu berarti yang kamu sipa makoro dia na lengi tawe sembarato pernah bidang itu ada makalan lain. Ya tentu kita hindari itu. Semoga kita pendengar Susia tidak dalam golongan itu. Kita semua berdoa semoga saya dan kita semua ada jauh dari golongan itu. Kita semua orang-orang yang menyadari, orang-orang yang diberikan hidayah menyadari betul bahwa mana kasat sodakatun min malin, dena kurang iaro orang peraya sidekangi. Insya Allah tak tambah mi. Nasabah ero orang peraya ka poli puang Allah Taala. Ipasu matoi oko agama na puang Allah Taala. Ya tentu dia tu tahu nasabah ipasu matoi oko lawan puang Allah Taala. Ya mina wadiki matau nasabah ya orang perangi poli puang Allah Taala. Kemudian ipasui teniaku lawan puri puang Allah Taala. Dipakai mungkin berjudi, dipakai mungkin bermaksiat, dipakai mungkin harta itu untuk mendurhakai Allah, dipakai untuk hal-hal yang tidak baik lah. Sehingga ya perlu kimatika, karena ini harta datangnya dari Allah dan kita belanjakan bukan datangnya dari Allah. Hamba yang dimuliakan Allah. Nah terus apalagi kata Rasulullah SAW, wala tawada ahadul lillahi illa rafa'ahullah. Dega gatau tawadu karena puang Allah Ta'ala kecuali yakai darajatna ku puang Allah Ta'ala. Artinya ieu tu mapa ketunali we dia kurang. Ya, dia kurang. Ya, kita sudah bahas bagaimana adab menerima tamu. Adab menerima tamu itu kalau dalam ajaran buku kajian kita ini
itu ibantir temue bahkan itu anang apa lai palingan we pelana. Dena apa dena nama tuna ki dena kurang dena harusnya dia tuh cipe nasabah itu anak tuh polewe kemudian itu apa lai palingan we pelana kong kapale misalnya be paisandro ke be panapeleng dia tuh matuna gara-gara ipoka lebih tuh pole dek ya. Nah itu tidak. Nah ini juga diterangkan di sini bahwa orang yang tawaduk karena Allah itu insya Allah Allah mengangkat derajat kita. Jadi kalau ungkapan Andre Gurta ketua umum pengurus pusat Asadiyah akai pada tarupa tahu insya Allah puang Allah Ta'ala pemakaki pada ciengi wiwi pada tarupa tahu insya Allah puang Allah Ta'ala itu pada ciengi hambalah yang dimuliakan Allah. Nah di sini Abu Hatim katakan al-wajibu alal aqil luzumut tawadu'. Jadi orang-orang bijak itu seharusnya napunai sifat mapakutunalewe wabujani batu takabur. Nah hindari wiro takabur kenge ya sifat-sifat yang berlebihan ya hindari ya. Nah, ini kalau kita ingin menjadi orang-orang yang berbudi pekerti luhur, orang-orang yang baik, ya kita hindari takabur. Nah kita sudah kaji pada episode sebelumnya juga bahwa sebaiknya orang bijak itu Allah juga liban nasa ala kalamihim. Dia tuli matandria dan kepada narupa tahu. Kalau matandria ada ya. Ya biasa ibahas maka dah biasa jemaah haji ya ku mapa kerja bicarai khususnya biasa mencium hajar aswad biasa ku mapa kerja bicara maka de kesia ku mak bau ya, kede anggota naro itananya kedua maka de lena ya keteluka nah iku ajarannya ya atau mama ku mana nah sahabat tidak ada juga pendidikan kita ambil ya kita tidak ada juga ya. Makanya orang-orang berbudi pekerti luhur itu dia terlalu matandri bicarana. Nah ini sikanani maka kita mengambil yang tawadu apa ketunale hamba yang dimuliakan Allah pendengar susia dimanapun berada. Nah di sini diterangkan tawadu itu ada dua macam. Ada tawadu. Nah, ternyata tawadu di sini ada terpuji dan ada tidak terpuji. Nah kalau menurut Ibnu Hibban ini ada tawadu terpuji dan ada tawadu tidak terpuji. Mana tawadu terpuji? Tawadu terpuji di sini dikatakan tarkut tatawul ala adatillah, menghindari menghindari toli poteraka alina, toli nakalina, toli nalamatandre, menghindari rumah toli matandre. Kenapa? Karena beribadah kepada Allah, mau tenang beribadah. Ya, mau tenang beribadah. Ya, meskipun bukan berarti kita tidak boleh, misalnya kita rajin sholat, rajin ke masjid. Bukan berarti kita tidak memakai baju mahal, tidak. Kita pakai baju mahal, tapi tidak mesti. Kau mau pekerja bicara, misalnya ibu-ibu pengajian, bajunya mungkin branded, harga 10 juta, 20 juta mungkin. Ya, cukuplah. Ya kok kebetulan angkatan naiki ya nggak apa-apa kita bilang, tapi bukan berarti ya angka yasa maka dah purni ikaji maka dah angsan mak bicara tandri tanai ya bicara tandri tanai. Nah itu ada seorang sufi namanya Abu Hasan Asyadzili. Itu bajunya itu mahal, sehingga pernah suatu pengajian muridnya ya kritik lah sang imam. Katanya imam, baju imam itu mahal sekali. Kenapa imam pakai baju mahal? Ya kan? Nah, imam katakan
berarti kamu biasa masuk kepada toko, ke tempat mahal, toko-toko mahal lah. Ya tentunya. Nah, ya mungkin muridnya ini yang bertanya ini selalu juga pakai baju mahal, sehingga dia tahu bajunya gurunya itu baju mahal. Tapi Asy-Syadzili mengatakan mungkin bedanya kamu dengan saya adalah saya memakai ini untuk beribadah kepada Allah, tapi mungkin Anda memakai baju yang mahal itu untuk ingin dipuji kepada orang. Jadi dalam beribadah itu tidak ada larangan kita pakai baju mahal. Tidak ada larangan kita pakai baju yang branded. Tapi ya bukan untuk tatawul, meltul yakka, ya mungkin bahasa kita meloyaseng, ya kan? Bukan itu. Ya, tapi ingin dipakai beribadah kepada Allah. Nah, cuma sayangnya biasanya kita itu sejadah yang kita pakai beribadah di rumah itu yang kusut, yang belang. Ah, kadang ini pakai ramalapin ini pakai itu baru. Memang Tuhan di Ramadan dan di Lebaran itu beda dengan Tuhan yang sekarang? Kan tidak, sama aja. Tapi cara tak, ya naruh biasa roh ya kan pakai sos itu sempajang. Ini pakai jadi seakan-akan kita membedakan baju tak yang untuk beribadah itu lebih murah, sementara yang kita pakai baju rapat, yang pakai baju ke pengantin lebih mahal. Kenapa kita tidak bisa samakan ya? Nah, hamba yang dimuliakan Allah. Jadi kita belajar tawadu. Tawadu yang terpuji itu adalah menghindari tulimelo yakka. Tulimelo yakka, tulimelo almatan rewe, tapi itu karena ingin beribadah kepada Allah. Nah, kemudian ada tawadu, dalam Ibnu Hibban ini katakan ada tawadu yang tidak terpuji. Apa itu? Ya, mungkin yang dimaksud di sini adalah tawadhu'ul mar'u lidzat dunya ragbatan fi dunyahu. Jadi orang yang tawadu itu karena dunia, karena ingin dipuji di dunia. Ya mungkin kalau bahasanya sekarang pencitraan. Ya pencitraan. Ya kita menghindari itu, kita hindarilah pencitraan. Artinya kalau kita pengen baik betul sama rakyat, ya baguslah kita sama rakyat. Jangan hanya pencitraan, jangan hanya pada saat kampanye saja. Ya kita baiklah, kita kita sama-sama belajar. Ya kita alhamdulillah sudah bagus saat kampanye, kita bagus kepada rakyat. Alhamdulillah kita sudah mulai bagus, walaupun itu pencitraan, supaya pencitraan ini tidak, supaya tawadu ini menjadi tidak bagus, makanya kita peterui. Ya meskipun kita kalah mungkin dalam pilcaleg kemarin, sebelumnya malah kita sudah ya baik kepada rakyat, tebar pesona kepada rakyat, ngambil simpati kepada rakyat. Walaupun itu pencitraan, pas kita kalah atau kita menang, ipat teru ya roh. Ya, jangan putus supaya ini menjadi tawadu yang terpuji. Ya, itu sih kuma pisauki sabah ika lagi atau menan ni ima pisau ya nangi ero akas singet tak aku pada terupa tahu takutnya jadi pencitraan. Nah dalam kajian kita ini, dalam buku ini, sifat tawadu untuk pencitraan itu hal tawadu mazmum, tercelah. Nah supaya kita menjadi terpuji, ipat terui, ya hamba yang dimuliakan Allah. Semua kita ingin menjadi orang baik, semua kita ingin menjadi hamba-hamba, ingin menjadi hamba-hamba Allah yang dekat kepada Allah. Semua kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang tawadu dalam bentuk yang terpuji, hamba yang dimuliakan Allah. Nah sekarang dalam kajian kita ini kita melihat ada ungkapan Umar radhiyallahu anhu mengatakan, innar rajula idza tawadha'a lillahi rafa'allahu hikmatahu
Jadi seseorang yang tawadu karena Allah mengangkat, Allah mengangkatnya, ya. Allah mengangkatnya. Coba kita lihat Umar, bagaimana Umar ya? Artinya kalau kita bicara tentang khalifah, termasuk Umar kan paling lama di antara Khulafaur Rasyidin ini, kan Umar paling lama menjadi khalifah, ya, tidak sama dengan Abu Bakar yang hanya kurang lebih 3 tahun, dan Utsman dan Ali. Umar paling lama, sehingga panjang ceritanya kalau kita mau cerita Umar radhiyallahu an. Bagaimana Umar ada yang mencari Umar pada saat berjalan ke Masjid Aqsa Palestina. Ya, pada saat itu Romawi ingin menyerahkan kuncinya kepada Umar bin Khattab. Jadi penguasa Romawi ini menunggu bahwa inilah nanti mungkin khalifahnya umat muslim ini datang dengan kemewahannya, datang dengan pasukannya yang megah, bajunya yang mahal. Ternyata Umar radhiyallahu an datang dengan pakaian biasa, pakaian tongkat, tidak melambangkan bahwa beliau adalah khalifah, karena yang dipakai adalah pakaian rakyat biasa. Jadi orang-orang Romawi saat itu terkejut, ini kok pemimpin Islam sederhana sekali, ya kan? Sama dengan Rasulullah SAW pada saat dipamerkan benda-bendanya, benda-benda peninggalannya, di mana kaisar-kaisar Romawi, penguasa-penguasa Persia, raja-raja Persia, semua itu memperlihatkan bagaimana emasnya, bagaimana gelasnya dari emas, semua. Datang Rasulullah SAW, gelasnya dari kayu, ya kan? Tapi ini kan orientasi hidupnya Rasulullah, orientasi hidupnya Khalifah Umar radhiyallahu an. Ini menjadi pelajaran kepada kita bahwa orientasi hidup kita ini bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Nah, mungkin kita bisa periksa diri kita sama-sama. Irobolat atau pada ciengi itu kan pada hakikatnya mesalai. Pursi bongkar bolate bongkar masih pada ciengi. Nah, ini pada hakikatnya kan mesalai itu boleh. Ya, tidak salah, tapi kita berpikir apakah rumah di kehidupan selanjutnya di akhirat, rumah di perjalanan selanjutnya juga sudah besar. Ya, itu yang kita perlu pertanyakan kepada diri kita semua. Ya, yang sudah punya rumah lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 3, bahkan yang sudah berkelebihan, ya sudah saatnya beralih membangun pesantren, membangun asrama di pesantren supaya dinikmati orang banyak. Karena dia tahu kagak gunanya kekayaan kok ini nikmati. Nah, hamba Allah yang dimuliakan Allah. Makanya tadi dikatakan sudah dijamin oleh Rasulullah SAW, maka harta yang disedekahkan, orang yang bersedekah itu tidak kurang hartanya, supaya meyakinkan bahwa kita tidak menjadi miskin, ya, karena bersedekah. Seperti Utsman radhiyallahu an. Siapa kalah dermawan Utsman? Dan hartanya Utsman sampai hari ini masih ada. Padahal ini peristiwa sudah 100 tahun yang lalu. Dan hartanya sekarang masih ada, dan kita bisa lihat di Madinah ada hotel, dan itu diambil dari harta Utsman yang dibangun, yang dipakai membangun hotel itu. Nah, bangsa nata ini ya dia isang nule depa tomate, nah lagi ini orang perata tai, apalagi kok tomate hamba Allah yang dimuliakan Allah. Makanya biasa ajaran tomato tak, makanya menre umrah, menre haji, dengan pandangannya maka ada itu ya punai, itu TV mati. Itu ajarannya torioloter. Jadi makanya orang-orang kita itu, orang-orang Bugis itu, ya orientasi hidupnya ke Mekah, haji, umrah. Kenapa? Karena
cara berpikir nama kada ye miti mate. Iro orang perang iro lainnya salah mana. Ye mi ye miti mate. Ye miti mate. Makanya kita tambah sekarang, jadi mungkin karena pengetahuannya orang tua kita saat itu hanya sampai di sana, makanya kita sekarang kajian kita mimbar cahaya ini ditambahi. Maka dah angka tu itu mati lainnya saling haji saling umroh. Apa itu? Ya menyumbang. Menyumbang, membangun masjid, membangun pesantren, ya, bangun mentor pesantren. Yang sering kita bilang di kajian ini, di kajian mimbar cahaya ini yang punya sawah misalnya 5 hektar, 3 hektar, 10 hektar, ya mungkin kami keteluki panen atau kelima si tahun, ya yang sawah irigasi ya 5 kali dalam 2 tahun. Ya bisakah dalam 1 kali panen itu kita sumbangkan? Ya di samping zakata sudah selesai kita sumbangkan bahwa untuk pesantren misalnya, ya kok ini 5 beria setengah beria mana nih? Ya kita belajar ya karena ini untuk kebaikan kita juga di masa yang hidup selanjutnya di akhirat maksudnya. Hamba yang dimuliakan Allah. Nah, jadi ini kajian kita sore ini bagaimana kita belajar menjadi orang-orang yang berbudi pekerti dengan cara tawadu. Tadi sudah dibahas, ada tawadu yang tercela, ada tawadu yang terpuji. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mempunyai sifat tawadu yang terpuji, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa dicatat dalam sejarah ikutumati-matu Isalai yelino lele kiri pamasina fuang Allah Ta'ala anak munrie nacata sejarata. Maka ada dulu ini si A, si B, si C adalah orang yang punya budi pekerti yang luhur, tawadu. Ya, kita ingin dicatat seperti itu oleh generasi-generasi selanjutnya, orang-orang yang hidup di belakang tak nanti insyaallah. Semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang insya Allah menjadi hamba Allah yang tawadu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat dengan berkah sifat tawadu kita. Allahumma fiqil aqwamit thariq wa billahi taufiq wassaada minallahil musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz atas kajiannya di kesempatan sore hari ini yang mengangkat salah satu tema tentang tawadu. Ya, bagaimana tawadu ini atau bisa dikatakan dengan rendah hati, tidak sombong. Nah, ternyata tawadu ini terbagi dua. Ada tawadu yang tercela dan ada tawadu yang terpuji. Namun kita berharap bahwa tawadu kita adalah tawadu yang terpuji. Ya, menjadi orang bijak. Ya, terima kasih Ustadz atas kajiannya di kesempatan sore hari ini. Sangat bermanfaat dan semoga saja di setiap kesempatan atau setiap kajian yang Ustadz berikan di bulan suci Ramadan ini dapat menjadi pelajaran penting, paling tidak satu hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Nah, selama kurun waktu 1 bulan ini ada beberapa kali pertemuan. Nah, semoga saja dari setiap pertemuan ada satu saja yang bisa kita ambil atau petik hikmahnya, dan itu bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Semoga saja kita sesudah Ramadan nanti akan bisa menjadikan kita manusia yang bersih dan manusia yang lebih baik lagi, bukan cuma di bulan suci Ramadan ini. Ya, terima kasih Ustadz atas kajiannya di Mimbar Cahaya An-Nur bersama dengan Ustadz Haji Bunyamin Yapit LCMH, dan beliau merupakan CEO dari PT An-Nur Ma'arif Tour and Travel. Dan ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ustadz atas kehadirannya di kesempatan sore hari ini, yang mana kami hadirkan kajian sore ini secara virtual.
Terima kasih, dan saya Katrina Baharudin yang sudah menemani Anda mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Nantikan program spesial Ramadan kami berikutnya menjelang waktu berbuka puasa untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya, yakni Jazirah Nabi dan Rasul Allah, di mana nantinya kami akan menghadirkan kisah-kisah teladan dari para Nabi dan Rasul Allah beserta dengan sahabat-sahabatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.